Nama saya Syaiful Amir Ahmadi dengan NIM akhir 092. Video ini bertujuan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang diampu oleh Bapak Sifaul Amin SDMH. Dan untuk yang pertama yaitu ada sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yaitu antara lain yang pertama ada arbitrase. Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa melalui proses persidangan di luar pengadilan, di mana pihak yang bersengketa memilih seorang arbiter untuk menentukan keputusan yang mengikat tanpa melibatkan pengadilan. Dan yang kedua ada negosiasi. Negosiasi yaitu penyelesaian sengketa melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Dan yang ketiga yaitu ada mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau bisa disebut sebagai mediator yang netral dan atau tidak memihak. Dan yang keempat yaitu ada konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dalam menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian. Dan yang kelima ada penilaian ahli. Penilaian ahli biasa sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan penilaian ahli yang memiliki keahlian khusus terkait dengan sengketa untuk menentukan solusi. Dan soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi melibatkan proses pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengajukan gugatan dan hakim memutuskan sengketa tersebut. Sementara itu ada penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yaitu dilakukan di luar pengadilan dan melibatkan cara-cara alternatif seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dan untuk yang ketiga yaitu jelaskan tahapan dan tata cara mediasi. Tahapan dan tata cara mediasi yang pertama yaitu kita memulai proses mediasi. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak serta menjelaskan tujuan dan prosedur dari mediasi tersebut. Dan yang kedua, merumuskan masalah dan menyusun agenda. Mediator membantu para pihak untuk mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan dan menyepakati topik yang akan dibahas. Yang ketiga, mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Maksudnya yaitu mediator membantu para pihak untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi dan membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Dan yang keempat, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, yaitu mediator membantu para pihak untuk membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa dan mengidentifikasi alternatif penyelesaian. Dan yang kelima yaitu menganalisa sebuah pihak untuk menganalisa keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan penyelesaian. Dan selanjutnya menyusun kesepakatan, di mana para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu mengakhiri sengketa, di mana kesepakatan yang disepakati oleh para pihak mengakhiri sengketa harus terselesaikan. Dan untuk yang keempat yaitu ada jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi yaitu dilakukan
dengan cara didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak yang tidak melibatkan pihak ketiga. Dalam proses ini, biasanya para pihak yang bersengketa berupaya mencapai kesepakatan melalui perundingan yang didasarkan pada kepentingan masing-masing. Dan yang kelima yaitu jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Konsiliasi biasanya dilakukan dengan intervensi pihak ketiga yang disebut konsiliator. Konsiliator bertugas melakukan konsiliasi kepada para pihak yang berselisih yang lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan pada orang yang bersengketa, di mana konsiliator lebih berfokus pada membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui proses konsiliasi yang damai dan efektif. Dan untuk yang keenam yaitu ada jelaskan latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Peraturan ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan perkara di pengadilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa secara cepat dan tepat. Di mana Perma nomor 1 tahun 2016 ini mengatur tentang mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang menjadi wajib bagi pengadilan di Indonesia untuk mencoba mediasi sebelum memutuskan suatu perkara secara konvensional. Dan soal yang ketujuh yaitu jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu yang pertama, pengajuan permohon yang pertama kita mengajukan permohonan kepada arbitrase, di mana pihak yang bersengketa itu mengajukan permohonan arbitrase kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Dan yang kedua, orang yang bersengketa tersebut memilih arbiter, di mana pihak yang bersengketa memilih arbiter yang akan menangani sengketa orang tersebut. Dan yang ketiga, pengajuan surat tuntutan. Pihak yang bersengketa membuat surat tuntutan yang memuat detail sengketa dan tuntutan yang diajukan. Dan yang keempat yaitu ada pemeriksaan arbitrase, yaitu arbiter melakukan pemeriksaan terhadap sengketa dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Dan yang kelima yaitu penyampaian putusan. Arbiter mengumumkan putusan yang dapat memutuskan sengketa. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan putusan, di mana pihak yang bersengketa melakukan putusan arbitrase yang telah ditetapkan. Dan soal yang nomor 8 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan arbitrase konstitusional dan arbitrase ad hoc. Nah, untuk arbitrase interinstitusional itu adalah proses penyelesaian sengketa yang diatur oleh lembaga arbitrase yang berdiri secara independen. Lembaga arbitrase ini memiliki peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk mengatur proses arbitrase. Para pihak yang terlibat dalam sengketa biasanya memilih lembaga arbitrase untuk menangani kasus-kasus mereka. Dan yang kedua itu ada arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc yaitu sebuah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan tanpa keterlibatan lembaga arbitrase yang independen. Para pihak yang terlibat dalam sengketa mengatur sendiri proses arbitrase, termasuk pemilihan arbitrator dan prosedur yang akan digunakan.